Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'da. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini judul hampir semua masjid menyampaikan tema yang sama, yaitu 3 sifat malu. Nampaknya saya boleh tanya nih, masih semangat sholat tarawih Bapak Ibu? Baiklah kalau demikian, walaupun sederhana seperti ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu atas kemuliaan yang Allah telah berikan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, simaklah judul 3 sifat malu di malam ke-29 ini yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah Kota Batam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus punya sifat malu, Bapak Ibu? Karena orang yang punya malu itu adalah orang yang beriman. Al-haya'u minal iman, kata Nabi. Orang yang punya malu memiliki izzah dan marwah, tidak gampang dilecehkan oleh orang lain. Dan orang yang punya malu itu, Bu, Pak, dia memiliki karakter yang tidak gampang dilecehkan oleh orang lain karena wibawanya itu berbalik arah dengan orang-orang yang tidak punya malu. Sedikit dia berbuat, maka alam mengutuknya, Pak. Bukan manusia saja, alam mengutuknya, bahkan anak-anak kecil pun mengutuknya bagi orang yang tidak punya malu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka malu yang pertama, Bu, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata malulah terhadap dirimu sendiri. Sekali-sekali Bapak Ibu cek melihat diri kita ini, Pak. Maka ujung-ujungnya kalau Bapak melihat, kata Nabi, man arafa nafsah faqad arafa Allah. Siapa yang bisa melihat dirinya sendiri, melihat dirinya ini, Pak, maka sungguh dia telah bisa melihat dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu dalam, Pak. Sekali-sekali ini malam 29 dianjurkan untuk iktikaf malam ganjil. Maka di antara rutinitas ataupun program di iktikaf itu, salah satunya adalah setelah baca Al-Quran, sholat tahajud, lalu kita merenungkan diri sendiri. Ini penting, Pak. Melihat diri kita yang penuh dengan dosa, melihat diri kita yang penuh dengan banyaknya kesalahan. Maka dalam renungan malam itu, Bu, bisa menetes air mata. Karena apa? Rasa-rasanya, ya Allah, tidak pantas diriku ini masuk surga. Rasa-rasanya, ya Allah, aku menjadi hamba Allah, sudah akhir Ramadan, aku banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban. Malu rasanya kita melihat Allah. Meniat ke atasnya malu, Pak. Karena kita melihat diri kita yang hina seperti ini. Ini bagian dari iktikaf, Pak. Nanti malam kita tunjukkan. Kok ada hari ini, Bu, Pak, sudah akhir Ramadan, banyak sekali orang yang tidak malu terhadap dirinya sendiri.
merokok di jalan. Padahal Allah kasih Ramadan di siang hari, padahal Pak, nongkrong di kafe, bahkan naudzubillah summa naudzubillah, terang-terangan makan di jalan. Tidak puasa. Kenapa memang kalau nggak puasa? Ditantangnya kita Pak. Allahu Akbar, walillahil hamd. Makanya banyak balanya melihat diri kita sendiri ini Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kita akan mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Maka setelah kita melihat diri kita sebenarnya, katanya kita pengen masuk surga. Catatannya Pak, katanya kita pengen masuk surga Firdaus. Katanya kita pengen masuk surga namanya surga Royan, orang-orang yang berpuasa. Katanya kita pengen masuk surga yang tulisannya babus sodakoh, rajin sedekah. Rasa-rasanya kalau kita tarik sampai saat ini, dari awal Ramadan sampai saat ini Bapak Ibu, layakkah kita mendapatkan semua itu? Tarawih kadang-kadang terpaksa. Kalau enggak karena tetangga, insya Allah berat kali istiqomah itu rupanya. Sedekah rasa-rasanya macet-macet. Awal-awal Ramadan aja kita masuk kota infak. Lalu bagian dari introspeksi itu Pak, ibu akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai demikian? Karena hakikatnya kita ini akan kembali kepada Allah. Maka la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan pernah bermanfaat harta dan anak laki-lakimu itu sampai kamu bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Dari bagian introspeksi diri kita ini Pak, kalau ibu bisa mengoreksi dirinya sendiri, maka hati ibu akan mudah tersentuh dan akan mudah bersih Bapak Ibu. Mau ngomong kotor, astagfirullahaladzim, kayak kita ini udah bener juga. Kayak kita ini orang udah terpandang, tak jadi lagi Pak. Mau introspeksi diri terus. Mau gak sholat gak jadi, mau gak puasa gak jadi. Karena ya Allah, malu kita terhadap diri sendiri yang katanya pengen masuk surga. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap malu itu kita tunjukkan terhadap sesama muslim, sesama orang lain Bapak Ibu. Kapan itu Ustaz? Saat ibu merasa menjadi makhluk sosial dan ibu jangan pernah coba-coba melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma sosial, baik norma-norma agama sekalipun. Ibu belajar malu nggak pakai jilbab Bu. Ini kalau saya ngomongin ini takut tersinggung. Tapi belajar malu ditengok orang. Awalnya boleh Pak. Bapak mau nggak bergadang di tengah malam, nongkrong di depan rumah, ngopi terus? Belajar Pak. Ini kita bermasyarakat, ada yang orang yang kita ganggu. Bapak mau makan enak, tiba-tiba sekitar bapak, ibu ini ada nggak orang yang nggak pandai, nggak bisa makan? Kalau bapak ibu sudah bisa mengintrospeksi diri tadi dan bisa membuat menjaga rasa malu terhadap orang lain, masya Allah keimanan ibu dan bapak akan sempurna. La yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, sampai 3 kali tidak beriman seseorang. Ketika kamu merasa kenyang perutnya, sementara saudaramu tidak bisa tidur karena kelaparan. Ini mulai digadaikan keimanan kita Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Orang-orang yang beriman saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad, ayo kita belajar peka terhadap orang lain. Makan enak, malu dong sama orang yang nggak bisa makan. Itu level-level sudah tinggi. Kalau sudah merasuk ke dalam masyarakat, pakai celana pendek, sudah malu loh Pak. Makan sambil berdiri, malu. Apalagi ngerokok di siang hari, masya Allah. Tak peduli dengan orang lain, nah itu sudah salah Bapak Ibu. Belajarlah untuk melihat malu terhadap diri dan orang lain dulu, sehingga sampailah Bapak Ibu sampai di derajat la'allakum tattaqun, takwa yang sebenarnya adalah hubungan
vertikal kepada Allah, malu. Kalau enggak sholat, lalu hubungan horizontal, malu terhadap masyarakat. Inilah salah satu di antara sifat takwa itu yang membuat kita sempurna keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan mata, ternyata mata ini dibegadang terus. Enggak malu sama Allah, Pak, Bu. Mata ini ada haknya, Pak, kalau ngantuk istirahat. Bukannya kalau ngantuk tidur terus. Kalau enggak ngantuk begadang terus. Malu rasa-rasanya, Pak. Dikasih kita tangan, rasa-rasanya, Pak, malu sama Allah. Banyak sekali tangan ini kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Dikasih semuanya lengkap, sekujur tubuh ini, Pak, tidak ada cacat sedikit pun, maka Bapak akan mencapai derajat ma'rifat. Ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, lalu derajat yang paling tinggi ada ma'rifat. Nah, inilah kerangkaian sebenarnya yang diajarkan, yang dimaksud judul 3 sifat malu ini yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam ini, Bapak Ibu. Ayo kita budayakan malu, minimal malu kepada diri sendiri dan maksimal malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah makan pakai rezeki Allah. Kita sudah menghirup udara, fasilitas Allah berikan kepada kita. Kok ada orang yang tidak sholat, rasa-rasanya walaqad dzara'na katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya telah aku penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Maka lahum qulubul la yu'minuna biha. Banyak sekali diberikan hati ini tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum udhunun la yasma'una biha. Diberikan telinga, banyak sekali tidak diperkenakan pendengarannya pada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan mata, lahum absarun la lahum ahyunun la yubsiruna biha. Diberikan mata, banyak sekali tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Usikum nafsi bitaqwallah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.